Di sudut alun-alun Magelang yang mulai sepi menjelang senja, berdiri sebuah gerobak kecil berwarna biru pudar. Di atasnya tertulis dengan cat yang sudah mulai mengelupas, "Es Pak Santo, segar dan murah." Gerobak itu milik Pak Santo, seorang pria parubaya yang wajahnya menyimpan kelelahan hidup. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya dari rumah menuju alun-alun, berharap hari itu es dagangannya bisa habis terjual. Namun hari-hari belakangan ini semakin berat. Persaingan dengan pedagang lain membuat gerobaknya sering terlewati tanpa satu pun pembeli menghampiri. Pak Santo selalu tersenyum ketika menyapa orang-orang yang lewat, meskipun hatinya kerap tersayat saat mendengar komentar kecil dari mereka. "Esnya masih laku, Pak Santo. Kok kayaknya sepi terus?" ucap seorang kenalan pagi itu. Senyum Pak Santo tetap tergurat, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah aku ini memang begitu tidak berarti? Bahkan menjual es saja tampaknya sulit. Rasa malu itu kian menumpuk, tapi ia tidak punya pilihan lain. Baginya, gerobak itu adalah tulang punggung keluarga. Di rumah, istrinya, Bu Sri, dan dua anak mereka, Denny dan Rini, selalu menunggu hasil jerih payah Pak Santo. Denny yang masih duduk di bangku SMA seringkali mendengar ejekan teman-temannya. "Ayahmu cuma jualan es, kasihan banget," kata mereka, membuat Denny kerap merasa malu saat ditanya soal pekerjaan ayahnya. Namun, Pak Santo selalu berkata dengan lembut, "Nak, kita hidup dari kerja halal. Jangan malu kalau orang merendahkan." Meski begitu, ucapan itu tak cukup untuk meredam perasaan minder di hati Denny. Di balik semua itu, Pak Santo sebenarnya memiliki kebanggaan kecil. Setiap gelas es yang ia jual, ia buat dengan sepenuh hati. Es serutnya selalu segar, dengan sirup buatan sendiri yang manisnya pas. Banyak pelanggan setia yang memuji esnya. Namun, pujian itu tidak cukup untuk menutupi rasa hampa saat gerobaknya kosong pembeli. Malam itu, ia menatap tumpukan sirup yang belum terpakai, memikirkan bagaimana ia harus berjuang lebih keras esok hari. Kesunyian malam hanya membuat pikirannya semakin berat. Pak Santo teringat masa mudanya, saat ia masih bekerja di pabrik yang kini sudah tutup. Kala itu, hidupnya lebih stabil, dan ia tidak pernah harus menghadapi hinaan orang. Namun, semua berubah setelah pabrik bangkrut. Tak ada pilihan lain baginya selain menjadi pedagang kecil. "Ini bukan tentang aku," gumamnya pelan, "ini tentang keluargaku." Ia mencoba meyakinkan dirinya, meski hati kecilnya berkata lain. Pagi itu, alun-alun mulai ramai. Pak Santo kembali dengan senyum yang dipaksakan. Seorang pelanggan, seorang pemuda dengan pakaian rapi, membeli segelas es. "Pak, dagang es ini bisa untung berapa sih sehari?" "Kelihatannya capek banget," tanya pemuda itu tanpa sadar menyentuh luka di hati Pak Santo. Pak Santo hanya tersenyum sambil menjawab singkat, "Seadanya, Mas, yang penting cukup buat makan." Namun, setelah pemuda itu pergi, pandangan Pak Santo kosong. Lagi-lagi ia merasa dirinya diremehkan. Di tengah keramaian alun-alun, suara tawa orang-orang dan hiruk-pikuk pedagang lainnya terdengar seperti dentuman yang memekakkan telinga Pak Santo. Ia merasa semakin kecil di tengah orang-orang yang seolah memandang rendah dirinya. Namun, ia tetap berdiri di sana, menjaga gerobaknya seperti seorang prajurit yang bertahan di medan perang. "Es Pak Santo, segar, segar," teriaknya dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menguatkan dirinya. Saat matahari mulai tenggelam di balik Candi Borobudur, Pak Santo merenung. Ia memandang gerobaknya yang masih setengah penuh dengan sirup dan es yang belum laku. Ia merasa semakin jauh dari impian kecilnya untuk memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Tapi di dalam hatinya, ada secercah harapan, meskipun redup. Mungkin besok akan lebih baik, pikirnya, meski ia tahu, ucapan itu seringkali hanyalah janji kosong yang ia berikan pada dirinya sendiri. Esok harinya, alun-alun Magelang mulai bergeliat lebih awal dari biasanya. Sebuah spanduk besar terpampang di dekat panggung utama, bertuliskan, "Tablik Akbar bersama Gus Miftah, inspirasi hidup untuk semua." Masyarakat dari berbagai penjuru kota berdatangan, membawa serta keluarga mereka untuk menyaksikan ceramah dari ulama kondang yang dikenal dengan gaya humornya. Di tengah hiruk-pikuk persiapan acara, Pak Santo tiba dengan gerobaknya, menempati sudut kecil yang ia pilih setiap hari. Namun, wajahnya tidak memancarkan semangat seperti hari-hari sebelumnya. Pak Santo merasa terintimidasi oleh keramaian. Gerobaknya tampak lusuh dibandingkan dengan tenda-tenda besar yang menjual makanan dan minuman modern.
Beberapa pedagang bahkan mulai menertawakan gerobaknya yang tampak ketinggalan zaman. Pak Santo, yakin mau jualan di acara besar begini? Jangan-jangan orang malah takut mampir. Celetuk salah satu pedagang. Pak Santo hanya tersenyum kecil sambil menarik napas panjang. Ia tahu, meski hatinya sakit, ia harus bertahan demi keluarganya. Sementara itu, Gus Miftah tiba di alun-alun dengan iring-iringan sederhana. Suaranya yang khas terdengar dari mikrofon saat ia menyapa masyarakat. Assalamualaikum, warga Magelang. Kita hari ini kumpul bukan hanya untuk mendengar ceramah, tapi juga saling menguatkan. Teriaknya dengan semangat, sambutan meriah menggema di seluruh alun-alun. Pak Santo, yang mendengar suara itu dari jauh, merasa ada sesuatu yang menenangkan. Mungkin, aku bisa mendapat pelajaran hari ini, gumamnya pelan sambil melayani seorang pelanggan. Setelah ceramah selesai, Gus Miftah berjalan-jalan di sekitar alun-alun, menyapa para pedagang dan pengunjung. Dengan gayanya yang santai, ia berbicara dengan banyak orang, mendengar cerita-cerita mereka. Tanpa sengaja, langkahnya terhenti di depan gerobak es Pak Santo. Nah, ini dia, penjual es di tengah keramaian. Sepertinya ini es paling segar di sini, kata Gus Miftah sambil tersenyum lebar. Pak Santo sedikit gugup, tapi ia berusaha tetap tenang. Selamat datang, Gus. Mau coba es sederhana saya? Tanya Pak Santo dengan suara pelan. Gus Miftah mengangguk, lalu memesan segelas es serut dengan sirup rasa jeruk. Namun, saat es itu disajikan, Gus Miftah, dengan gaya khasnya yang penuh humor, mulai bercanda. Wah, Pak Santo ini kelihatannya lebih sibuk ngobrol daripada jualan es. Jangan-jangan esnya mencair karena kebanyakan cerita. Ucapan itu disambut tawa oleh orang-orang yang berdiri di sekitar gerobak. Namun, di balik senyum tipisnya, hati Pak Santo terasa seperti ditikam. Candaan itu, meskipun terdengar ringan bagi orang lain, seolah mempertegas rasa minder yang selama ini ia rasakan. Tawa orang-orang di sekitarnya menjadi gema yang menyakitkan di telinganya. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud lamban atau ceroboh, tapi lidahnya keluh. Pak Santo hanya membalas dengan senyum kaku dan menganggukkan kepala. Setelah Gus Miftah melanjutkan langkahnya ke gerobak lain, Pak Santo tetap berdiri di tempatnya. Tangannya menggenggam erat gagang gerobak, seolah takut jatuh. Perasaannya bercampur aduk, malu, sedih, dan marah pada dirinya sendiri. Mungkin mereka benar, aku memang tidak pantas ada di sini, pikirnya sambil menunduk. Tapi ia tetap berdiri, mencoba menahan air matanya agar tidak terlihat oleh orang lain. Saat malam menjelang, alun-alun mulai sepi kembali. Pak Santo menutup gerobaknya lebih awal dari biasanya. Di perjalanan pulang, ia mendorong gerobaknya dengan langkah berat, membiarkan rasa sakit hati itu membebani dirinya. Ketika sampai di rumah, istrinya bertanya, "Kok cepat pulang, Pak? Esnya habis." Pak Santo hanya menggeleng pelan, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berharga. Pagi berikutnya, suasana rumah Pak Santo terasa muram. Sejak pertemuan dengan Gus Miftah di alun-alun, ia hampir tidak berbicara. Gerobaknya masih terparkir di sudut halaman, tidak disentuh sama sekali. Bu Sri, istrinya, mendekati Pak Santo yang sedang duduk termenung di kursi kayu. "Pak, kenapa diam saja? Tidak mau jualan hari ini?" tanyanya dengan lembut. Namun, Pak Santo hanya menggeleng tanpa menjawab. Matanya menatap kosong ke arah gerobak yang selama ini menjadi sumber rezeki mereka. Sementara itu, di luar, Denny bersiap untuk pergi ke sekolah. Sebelum keluar rumah, ia mendengar beberapa tetangga membicarakan kejadian di alun-alun. Katanya Gus Miftah bercanda soal gerobak es Pak Santo. "Lucu? Ya, tapi kayaknya Pak Santo agak tersinggung," ujar salah seorang tetangga. Denny yang mendengar itu hanya menunduk. Di sekolah, ia merasa canggung ketika teman-temannya mulai membahas acara tersebut. "Dan, itu beneran ayahmu yang jadi bahan bercandaan Gus Miftah? Hahaha, kasihan banget, jualan es aja masih dibecandain," kata seorang teman dengan nada mengejek. Hati Denny teriris, tapi ia tidak bisa membalas. Di rumah, Bu Sri mencoba menyemangati suaminya. "Pak, candaan itu mungkin memang tidak enak, tapi Gus Miftah kan tidak sungguh-sungguh. Jangan terlalu dipikirkan," katanya, berusaha meyakinkan. Namun, Pak Santo menjawab dengan suara lemah, "Bu, ini bukan soal Gus Miftah. Ini soal aku.
Aku sudah mencoba bertahan selama ini, tapi rasanya aku selalu dianggap kecil oleh orang lain. Apa aku memang tidak pantas dihargai? Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Busri terkejut melihat suaminya yang biasanya tegar kini begitu rapuh. Sore harinya, Pak Santo mencoba memaksa dirinya keluar rumah. Ia mendorong gerobaknya kembali ke alun-alun dengan langkah berat. Namun, saat tiba di sana, rasa minder kembali menghantuinya. Beberapa pedagang yang melihatnya hanya tersenyum simpul, seolah menertawakan keberadaannya. Pak Santo memutuskan untuk memilih sudut yang lebih sepi, berharap tidak ada yang terlalu memperhatikan. Tapi, bahkan di tempat itu, suara-suara candaan dari kejadian kemarin seolah terus terngiang di kepalanya. Ketika pelanggan pertamanya datang, seorang anak kecil bersama ibunya, Pak Santo berusaha tersenyum dan melayani mereka seperti biasa. Namun, anak kecil itu tiba-tiba berkata dengan polos, "Ibu, ini penjual es yang dibecandain Gus Miftah, ya." "Lucu ya, Bu." Sang ibu hanya tersenyum canggung, sementara Pak Santo merasakan dadanya seperti diremas. Ia tidak bisa menjawab, ia hanya menyerahkan es dengan tangan bergetar dan menunduk dalam-dalam. Hari itu, Pak Santo menutup gerobaknya lebih awal lagi. Saat mendorong gerobak menuju rumah, pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan. Apakah aku ini hanya bahan candaan? Apakah aku memang tidak pantas dihargai? Jalanan yang biasa ia lalui terasa semakin panjang dan berat. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Busri mengetuk pintu pelan, tapi tidak berani memaksa masuk. Ia tahu, suaminya sedang berjuang dengan luka yang sulit dijelaskan. Di malam yang sunyi itu, Busri duduk di ruang tengah sambil memandangi gerobak es yang tampak tak berdaya di halaman. Ia tahu suaminya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara mengangkat semangatnya kembali. Ia hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan semangat Pak Santo. Di kamar, Pak Santo bergumam pelan, "Mungkin aku memang sebaiknya berhenti. Aku tidak ingin jadi bahan olok-olok lagi." Sementara itu, di sisi lain kota, Gus Miftah yang sedang menginap di sebuah penginapan menerima kunjungan seorang warga yang menceritakan apa yang terjadi dengan Pak Santo. "Gus, saya rasa ada candaan sampean yang membuat Pak Santo sakit hati. Dia kelihatan sangat terpukul," kata warga tersebut dengan hati-hati. Gus Miftah terdiam, matanya menatap keluar jendela. Apa benar sejauh itu dampaknya? Gumamnya dengan nada penuh penyesalan. Di benaknya, ia mulai memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan. Keesokan harinya, suasana rumah Pak Santo semakin suram. Gerobak esnya tetap terparkir di halaman, seperti monumen bisu yang mengingatkan pada perasaannya yang terluka. Pak Santo duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, tidak memedulikan panggilan Busri yang menyuruhnya sarapan. Denny yang sedang bersiap pergi ke sekolah juga merasa canggung melihat ayahnya begitu diam. Ia tidak berani berbicara, takut kata-katanya justru memperburuk suasana. Di sekolah, Denny kembali menjadi bahan olok-olok teman-temannya. Kali ini ejekannya lebih tajam. "Dan, ayahmu itu bikin malu, ya. Dibecandain Gus Miftah aja diem aja. Jadi bahan hiburan," kata salah satu teman. Hati Denny terasa hancur, tapi ia hanya menunduk dan menggenggam erat buku pelajarannya. Ia tahu kalau ia membalas, justru dirinya yang akan semakin diolok. Namun, ejekan itu meninggalkan luka dalam di hatinya. Sore itu, Pak Santo mencoba keluar rumah untuk menghirup udara segar. Namun, langkahnya terhenti di depan gerobak esnya. Ia memandang gerobak itu lama sekali, lalu dengan suara pelan ia bergumam, "Mungkin sudah saatnya aku berhenti." Busri yang mendengar itu dari dalam rumah segera keluar. "Pak, jangan bicara seperti itu. Ini bukan salah sampean. Rezeki kita ada di gerobak itu," katanya sambil memegang tangan suaminya. Tapi Pak Santo menggeleng dengan tatapan sayu. "Aku sudah berusaha, Bu. Tapi apa gunanya kalau orang hanya melihatku sebagai bahan lelucon?" Busri tahu suaminya sudah sangat terpukul. Ia mencoba menghibur, tapi kali ini kata-katanya terasa sia-sia. Malam itu, Pak Santo tidak makan dan lebih memilih berdiam diri di kamar. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, dan sebagai suami. Ia merenung lama, mengingat masa-masa ketika ia masih bekerja di pabrik. Dulu, ia bisa pulang dengan kepala tegak membawa penghasilan yang cukup untuk keluarga. Kini,
Ia merasa tak lebih dari seorang pria tua yang menjadi bahan ejekan. Di tengah malam yang sunyi, Pak Santo keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. Bu Sri terbangun dan mendapati suaminya memandangi foto keluarga mereka. "Pak, apa yang sampean pikirkan?" tanya Bu Sri lembut. "Aku hanya ingin kita bahagia, Bu. Tapi rasanya aku terus mengecewakan kalian," jawab Pak Santo sambil menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Bu Sri hanya bisa mendekap suaminya erat, berharap bisa meredakan rasa sakit yang dirasakannya. Di sisi lain, berita tentang Pak Santo yang merasa sakit hati sampai ke telinga beberapa warga. Mereka mulai membicarakannya, bahkan ada yang merasa iba. Salah satu warga memberanikan diri untuk menemui Gus Miftah setelah tablik akbar berikutnya. "Gus, candaan sampean kemarin membuat Pak Santo sangat terpukul. Sekarang dia hampir tidak mau keluar rumah, apalagi jualan," kata warga itu dengan nada hati-hati. Gus Miftah terkejut mendengar cerita itu. Malam itu, Gus Miftah duduk termenung di penginapan. Ia mengingat kembali kejadian di alun-alun. Candaan yang menurutnya ringan ternyata meninggalkan luka yang dalam. "Ini kesalahan saya," gumamnya. "Kalau dakwah membuat orang terluka, maka saya telah gagal." Ia memutuskan untuk menemui Pak Santo secara langsung keesokan harinya. Namun, ia tahu, permintaan maaf saja tidak cukup. Ia harus menemukan cara untuk memperbaiki hati Pak Santo yang sudah terlanjur patah. Di rumahnya, Pak Santo berbaring dengan mata yang tidak bisa terpejam. Ia teringat pada banyak pelanggan yang dulu memuji es buatannya, juga senyum anak-anak kecil yang menikmati sirupnya yang manis. Tapi bayangan itu segera tergantikan oleh tawa orang-orang di alun-alun yang menyakitkan. Mungkin mereka benar, pikirnya. Aku ini tidak lebih dari seorang penjual es yang bisa ditertawakan kapan saja. Suasana malam itu menjadi saksi betapa dalamnya luka yang ia rasakan. Pagi itu, udara di Magelang terasa sejuk, namun rumah Pak Santo tetap diliputi keheningan. Bu Sri menyiapkan sarapan seperti biasa, berharap suaminya mau makan. Namun, Pak Santo hanya duduk di kursi tua di depan rumah, memandang kosong ke arah gerobaknya yang masih terparkir. Hatinya penuh keraguan, antara ingin menyerah dan mencoba bertahan demi keluarganya. Di tengah keheningan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Santo menoleh, dan matanya terbelalak saat melihat Gus Miftah berdiri di depan pagar rumahnya. "Assalamualaikum, Pak Santo," sapa Gus Miftah dengan senyum yang ramah. Pak Santo bingung harus menjawab apa. Ia berdiri perlahan, dengan ekspresi tak percaya. "Waalaikumsalam, Gus, ada apa datang ke sini?" tanyanya dengan suara ragu. Bu Sri yang mendengar itu keluar dari dapur, ikut terkejut melihat sosok ulama terkenal itu di depan rumahnya. Gus Miftah melangkah mendekat, lalu berkata dengan nada lembut, "Saya datang untuk meminta maaf, Pak Santo. Saya tahu ada candaan saya yang menyakitkan hati sampean." Pak Santo terpaku, tidak tahu harus merespons bagaimana. Gus Miftah melanjutkan, "Waktu itu saya hanya bercanda, tapi ternyata candaan saya membawa luka. Saya menyesal, Pak, sebagai seorang yang seharusnya menguatkan orang lain, saya malah membuat sampean merasa kecil. Itu salah saya." Mata Gus Miftah terlihat tulus, dan suaranya penuh penyesalan. Pak Santo hanya bisa menunduk, berusaha menahan rasa haru yang mulai menyeruak di dadanya. "Pak Santo," lanjut Gus Miftah, "saya dengar es buatan sampean enak sekali. Orang-orang di alun-alun pun memuji itu. Jangan biarkan candaan saya menghentikan sampean dari apa yang sudah menjadi rezeki keluarga." Kata-kata itu membuat hati Pak Santo bergetar. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai basah. "Gus, saya hanya seorang penjual es. Tapi rasanya, saya selalu dipandang rendah," ucapnya dengan suara bergetar. Gus Miftah mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Pak Santo. "Sampean bukan hanya penjual es, Pak Santo. Sampean adalah pejuang. Yang sampean lakukan adalah ibadah, karena sampean memberi nafkah dari jalan yang halal. Tidak ada pekerjaan yang kecil di mata Allah, kecuali yang tidak jujur," ujar Gus Miftah dengan tegas. Kata-kata itu seolah menjadi balsam bagi luka hati Pak Santo. Ia menunduk, air matanya mulai tumpah. Bu Sri yang menyaksikan itu pun ikut menangis haru. Gus Miftah kemudian mengajak Pak Santo duduk bersama di ruang tamu. Di sana, ia mendengarkan cerita panjang tentang perjuangan Pak Santo setelah kehilangan pekerjaannya di pabrik hingga memutuskan untuk berjualan es. Gus Miftah mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bosan.
Setelah cerita itu selesai, Gus Miftah berkata, "Pak Santo, kisah hidup sampean adalah inspirasi. Saya ingin orang-orang tahu bahwa kerja keras seperti ini harus dihormati, bukan dijadikan bahan olok-olok." Sebelum pergi, Gus Miftah membuat janji yang mengejutkan. "Besok, saya akan kembali ke alun-alun, dan saya ingin duduk di gerobak es sampean. Saya ingin semua orang tahu bahwa es Pak Santo adalah simbol perjuangan." Pak Santo tertegun. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti itu bisa terjadi. "Gus, itu terlalu besar untuk saya," ucapnya dengan gugup. Tapi Gus Miftah tersenyum sambil berkata, "Tidak ada yang terlalu besar untuk seorang pejuang seperti sampean." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Pak Santo merasa hatinya lebih ringan. Ia memandangi gerobaknya dengan perasaan berbeda. Gerobak yang sebelumnya terlihat seperti beban kini tampak seperti harapan baru. Busri mendekatinya, memegang tangannya, dan berkata, "Pak, lihatlah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin ini caranya menguatkan sampean." Pak Santo mengangguk pelan, sambil tersenyum untuk pertama kalinya. Ia tahu, perjuangannya masih panjang, tetapi kini ia merasa tidak sendiri. Keesokan paginya, Magelang kembali diguyur sinar matahari yang cerah. Di rumah kecilnya, Pak Santo bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat berbeda, tidak lagi dipenuhi keraguan dan kesedihan. Ia mulai membersihkan gerobaknya dengan teliti, menyusun gelas, botol sirup, dan bongkahan es dengan hati-hati. Busri memperhatikan dari jauh dengan senyum lega. "Alhamdulillah, akhirnya sampean semangat lagi, Pak," ucapnya lembut sambil membantu menyeka gerobak. Di alun-alun, kabar tentang Gus Miftah yang akan kembali duduk di gerobak es Pak Santo sudah menyebar luas. Banyak warga yang penasaran dan mulai berdatangan lebih awal untuk menyaksikan momen tersebut. Para pedagang lain yang sebelumnya meremehkan Pak Santo kini mulai melirik gerobaknya dengan rasa ingin tahu. "Masa si Gus Miftah mau duduk di situ? Apa spesialnya es dia?" bisik salah satu pedagang. Namun, Pak Santo tetap fokus, tidak memedulikan bisik-bisik di sekitarnya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi, iring-iringan sederhana Gus Miftah tiba di alun-alun. Ia turun dari mobil dengan senyum ramah, melambaikan tangan kepada orang-orang yang menyapanya. Suasana menjadi lebih meriah ketika ia berjalan langsung menuju gerobak es Pak Santo. Dengan suara lantang, ia berkata, "Inilah dia, gerobak es milik seorang pejuang yang layak kita hargai." Orang-orang yang berkumpul langsung bertepuk tangan, sementara Pak Santo berdiri gugup di belakang gerobaknya. Gus Miftah memesan segelas es dengan sirup rasa jeruk, sama seperti yang ia beli sebelumnya. Namun kali ini, ia meminum es itu dengan penuh penghayatan. "Bismillah," ucapnya sebelum menyeruput. Setelah meneguknya, Gus Miftah tersenyum lebar. "Masya Allah, segar sekali. Saya rasa ini bukan hanya es biasa, tapi es yang dibuat dengan cinta dan doa seorang kepala keluarga." Kata-kata itu membuat orang-orang yang mendengar menjadi penasaran, dan mereka mulai mengantri di gerobak Pak Santo. Pak Santo melayani pelanggannya dengan senyum yang tulus. Ia merasa beban yang selama ini menyesakkan dadanya perlahan-lahan terangkat. Bahkan pedagang-pedagang lain yang dulu meremehkan gerobaknya kini ikut memuji. "Ternyata es Pak Santo memang enak. Kita yang salah, terlalu meremehkan," bisik salah satu pedagang. Pak Santo mendengar itu, tetapi ia hanya tersenyum, memilih untuk tidak menyimpan dendam. Gus Miftah tidak hanya berhenti di situ. Ia duduk bersama Pak Santo, berbicara dengan santai tentang perjuangan hidup. "Kita semua punya cerita masing-masing, Pak Santo. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita bertahan. Sampean sudah menunjukkan kekuatan itu," katanya. Orang-orang yang mendengar merasa terinspirasi, dan suasana alun-alun berubah menjadi lebih hangat. Bahkan beberapa pelanggan yang pernah menertawakan Pak Santo meminta maaf atas sikap mereka. Di penghujung acara, Gus Miftah memberikan pesan yang mendalam kepada semua orang. Jangan pernah remehkan usaha orang lain, sekecil apapun itu. Karena di balik setiap perjuangan, ada doa dan harapan yang tidak terlihat. Pak Santo adalah bukti bahwa kerja keras dan keikhlasan bisa membawa berkah, ucapnya tegas. Tepuk tangan menggema di seluruh alun-alun, dan Pak Santo merasa dadanya penuh dengan rasa syukur. Malam harinya, di rumah, Pak Santo duduk bersama Busri dan Denny sambil menghitung hasil. Penjualan yang jauh lebih banyak dari biasanya. "Pak, ini rezeki yang tidak pernah kita duga," kata Busri dengan mata berkaca-kaca.
Pak Santo tersenyum sambil menggenggam tangan istrinya. Ini semua karena doa dan kesabaran kita, Bu. Dan juga karena Allah mengirimkan Gus Miftah untuk mengingatkan aku agar tidak menyerah. Untuk pertama kalinya, keluarga kecil itu merasa benar-benar utuh dan penuh harapan. Hari-hari berikutnya, nama Pak Santo menjadi buah bibir di Magelang. Gerobaknya yang dulu sepi kini selalu dipenuhi pelanggan. Setiap sore, antrean panjang terlihat di alun-alun, dengan anak-anak, orang dewasa, hingga pedagang lain yang ikut memesan es legendarisnya. Pak Santo tak lagi merasa malu atau minder. Senyumnya selalu mengembang ketika melayani pelanggan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ia masih menyimpan rasa tidak percaya bahwa semua ini bisa terjadi. Bu Sri yang melihat perubahan ini tak henti-hentinya bersyukur. Pak, lihatlah betapa banyak orang yang menghargai sampean sekarang. Semua ini karena kesabaran kita, katanya sambil membantu membersihkan gerobak. Pak Santo mengangguk pelan, namun hatinya masih teringat peristiwa di alun-alun beberapa waktu lalu. Ia tidak bisa melupakan rasa sakitnya, tetapi ia berusaha menjadikannya pelajaran untuk terus melangkah maju. Suatu sore, ketika gerobak es Pak Santo dikerumuni pelanggan, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Pak Santo, boleh saya bekerja membantu sampean? Saya tidak punya pekerjaan, tapi saya kuat mengangkat-angkat es, katanya dengan suara gemetar. Pak Santo tertegun. Ia melihat bayangan dirinya di masa lalu pada pria itu, seorang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tanpa ragu, Pak Santo mengangguk. Tentu, Pak, saya juga pernah berada di posisi sampean. Kita bisa saling bantu, jawabnya. Keputusan itu membuat Bu Sri khawatir. Pak, kita ini juga baru mulai bangkit. Apa tidak terlalu berat kalau kita menggaji orang lain? Tanyanya setelah mereka kembali ke rumah. Pak Santo hanya tersenyum. Bu, dulu Allah mengirimkan Gus Miftah untuk membantu kita. Sekarang giliran kita membantu orang lain. Rezeki itu datang dari berbagi, bukan dari disimpan sendiri. Jawaban itu membuat Bu Sri terdiam, dan ia akhirnya setuju dengan keputusan suaminya. Sementara itu, Gus Miftah yang kembali ke kota lain terus memantau kabar tentang Pak Santo. Ia merasa lega mendengar perjuangan Pak Santo yang kini membuahkan hasil. Dalam salah satu ceramahnya, ia menyebutkan kisah Pak Santo sebagai contoh nyata bahwa keikhlasan dan kerja keras akan selalu dihargai oleh Allah. Jangan pernah remehkan usaha orang kecil. Di mata Allah, semua yang dilakukan dengan niat baik adalah ibadah, katanya dengan penuh semangat. Kisah itu menyebar, membuat semakin banyak orang ingin mencoba es legendaris Pak Santo. Namun, tidak semua orang senang dengan keberhasilan Pak Santo. Beberapa pedagang iri melihat popularitasnya yang semakin naik. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa es Pak Santo mahal karena menggunakan bahan murahan. Ah, itu cuma promosi karena Gus Miftah. Kalau bukan karena dia, siapa yang peduli dengan es itu? Kata salah satu pedagang dengan nada sinis. Pak Santo mendengar rumor itu, tetapi ia memilih diam. Ia tidak ingin tenggelam dalam kebencian yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Suatu hari, seorang pelanggan mendekati Pak Santo dan berkata, Pak, ada banyak orang yang bilang buruk tentang es sampean. Apa tidak mau sampean jawab? Pak Santo tersenyum dan menjawab, biarlah mereka berbicara. Saya hanya ingin fokus pada apa yang saya lakukan. Selama Allah ridha, saya tidak perlu pembenaran dari manusia. Jawaban itu membuat pelanggan terdiam, lalu tersenyum kagum. Pak Santo telah belajar untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Malam itu, di rumah, Pak Santo duduk bersama Bu Sri dan Denny. Mereka berbincang tentang masa depan, tentang bagaimana gerobak es ini bukan sekadar alat mencari nafkah, tetapi simbol perjuangan mereka. Pak, aku bangga punya ayah seperti sampean, kata Denny sambil memeluknya. Pak Santo tersenyum, menahan haru. Ia menyadari bahwa perjuangannya selama ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga memberi pelajaran kepada anaknya tentang arti keikhlasan dan keberanian. Kesibukan Pak Santo terus meningkat. Gerobak kecilnya yang dulu hanya dihuni beberapa pelanggan kini menjadi daya tarik utama di alun-alun. Namun, keberhasilan itu ternyata membawa cobaan baru. Suatu sore, ketika antrean pelanggan semakin panjang, tiba-tiba seorang pria berbadan besar datang dengan wajah marah. Pak Santo, saya tahu semua ini cuma akal-akalan. Jangan kira saya tidak tahu kalau bahan-bahan es ini tidak higienis. Teriaknya di depan banyak orang. Suasana yang semula ramai mendadak sunyi.
Pak Santo terkejut mendengar tuduhan itu, tetapi ia tetap mencoba tenang. Maaf, Pak, tapi apa yang membuat sampean berpikir seperti itu? Tanyanya dengan nada lembut. Namun, pria itu malah semakin meninggikan suaranya. Jangan sok polos. Semua orang tahu nama sampean naik cuma karena Gus Miftah. Tanpa dia, gerobak ini nggak ada apa-apanya. Tuduhan itu membuat beberapa pelanggan ragu. Sebagian mulai melangkah mundur dari antrean, khawatir rumor itu benar. Di tengah situasi yang memanas, seorang pelanggan yang sering membeli es Pak Santo maju ke depan. Saya tidak setuju. Selama ini saya selalu minum es di sini, dan saya tidak pernah sakit. Es Pak Santo ini bersih dan enak, katanya lantang. Orang-orang yang tadinya ragu mulai kembali berdiri di antrean. Namun, pria itu tidak menyerah. Kalian semua tertipu, ini semua cuma permainan, katanya sambil mencoba menendang gerobak es Pak Santo. Namun sebelum kakinya menyentuh gerobak, seorang suara tegas menghentikannya. Cukup, Gus Miftah muncul di antara kerumunan, dengan sorot mata yang tajam. Orang-orang yang melihatnya langsung memberi jalan. Pria itu tertegun, tidak menyangka bahwa ulama tersebut akan datang. Apa yang sampean lakukan adalah fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau sampean punya bukti, buktikan. Kalau tidak, berhenti merusak rezeki orang lain. Ucap Gus Miftah dengan nada yang penuh wibawa. Pria itu hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Gus Miftah melanjutkan, Pak Santo ini adalah contoh orang yang berjuang dengan ikhlas. Semua keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena permainan seperti yang sampean tuduhkan. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu langsung bertepuk tangan, mendukung Pak Santo. Pria itu akhirnya pergi dengan rasa malu, sementara suasana kembali menjadi tenang. Pak Santo hanya bisa terdiam, merasa terharu atas pembelaan Gus Miftah. Setelah kejadian itu, Gus Miftah mendekatinya dan berkata, Pak Santo, ini adalah ujian terakhir untuk menguatkan sampean. Setiap keberhasilan pasti akan ada cobaan. Tapi selama sampean sabar dan tawakal, Allah akan selalu melindungi. Pak Santo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Gus. Kalau bukan karena sampean, saya tidak tahu harus bagaimana, ucapnya pelan. Malam itu, Pak Santo dan keluarganya berkumpul di rumah. Busri memeluk suaminya dengan hangat, sementara Denny duduk di samping mereka sambil berkata, Pak, saya bangga sekali melihat sampean hari ini. Sampean bukan cuma ayah yang hebat, tapi juga inspirasi untuk banyak orang. Pak Santo tersenyum, merasa beban berat yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Ia tahu, perjalanan ini penuh rintangan, tetapi ia bersyukur karena tidak pernah menyerah. Keesokan harinya, gerobak es Pak Santo semakin ramai. Banyak pelanggan yang datang tidak hanya untuk membeli es, tetapi juga untuk mendengar kisah perjuangannya. Pak Santo menjadi simbol harapan bagi banyak orang di Magelang, bahwa kerja keras, keikhlasan, dan kesabaran akan selalu membawa hasil. Di tengah keramaian itu, Pak Santo memandang gerobaknya dengan penuh rasa syukur. Ia berbisik dalam hati, terima kasih, ya Allah, ini semua karena kehendak-Mu.